أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap perbuatan manusia di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap amal-amal ibadah manusia di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh Allah? Yaitu setelah manusia mengalami sebuah kematian. Kenapa manusia itu ada kematian, saudara? Karena di dalam perjalanan hidup manusia itu sungguh sangat panjang. Ada 5 alam kehidupan yang harus dijalani oleh setiap umat manusia. Alam yang pertama adalah alam kandungan, di mana setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami hidup di alam kandungan, kecuali Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Manusia hidup di alam kandungan tidak lebih dari 9 bulan, lebih 10 hari. Baru setelah itu manusia hidup di alam yang kedua, yaitu alam dunia, sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Saudaraku kaum muslimin, setelah hidup di alam yang kedua, yaitu alam dunia, manusia akan hidup di alam yang ketiga, yaitu alam barzah, alam kubur. Setelah itu manusia hidup di alam yang keempat, yaitu alam mahsyar, alam penantian. Baru setelah itu manusia akan hidup di alam yang kekal, yaitu alam akhirat, surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kapan manusia ini akan mengalami sebuah kematian? Dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran: likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia, kata Allah, akan mengalami sebuah kematian. Dan di mana kematian itu tidak bisa diminta oleh manusia. Dan kematian itu tidak bisa ditunda oleh manusia. La yastakhirun. Kematian itu tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak bisa lari dari sebuah kematian. Kemana manusia itu berlindung dari sebuah kematian? Kalau Allah mentakdirkan pada hari ini kematian, maka pada hari ini manusia akan mengalami sebuah kematian. Wala yastaqdimun, dan kematian itu tidak bisa diminta oleh manusia. Berbagai macam cara manusia untuk membunuhkan dirinya, berbagai macam cara bagaimana dia akan mati pada hari ini. Kalau Allah tidak mentakdirkan kematian manusia pada hari ini, itu pun tidak akan bisa mati, saudara. Bahasa Al-Quran itu simpul. Kematian itu tidak bisa diminta. Kematian itu tidak bisa lari dari sebuah kematian. Lalu kapan manusia itu akan mengalami sebuah kematian? Yaitu suatu saat manusia ini akan mengalami sebuah kematian. Kapan suatu saat manusia itu akan mengalami sebuah kematian? Entah habis sholat Jumat kita dipanggil oleh Allah, entah nanti malam kita dijemput kematian oleh Allah, entah besok pagi kita dijemput kematian oleh Allah, entah 1 minggu lagi kita dijemput kematian oleh Allah, entah 1 bulan lagi kita akan dijemput kematian oleh Allah.
tapi yang jelas kematian itu suatu saat akan menjemput manusia di muka bumi ini. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah memberikan contoh kematian-kematian manusia di muka bumi ini. Semua ditontonkan oleh Allah kepada manusia. Ada kalanya manusia itu sedang enak-enak membaca Al-Quran. Di tengah-tengah membaca Al-Quran, dia meninggalkan dunia. Ada kalanya manusia sedang enak-enak bersujud di malam hari. Di tengah bersujud di malam hari, dijemput kematian oleh Allah. Ada kalanya manusia sedang amar ma'ruf nahi munkar. Di tengah-tengah amar ma'ruf nahi munkar, dijemput kematian oleh Allah. Ada kalanya manusia sedang berbuat baik kepada masyarakat, kepada orang yang membutuhkan dalam kehidupan. Di tengah-tengah kebaikan itu dia dijemput kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu yang dinamakan husnul khotimah. Tapi ada kalanya manusia sedang enak-enak, alkoholik, minuman-minuman keras. Di tengah-tengah minuman keras dia meninggalkan dunia. Dia dijemput kematian oleh Allah. Ada kalanya manusia sedang enak-enak transaksi jual beli narkoba, sabu-sabu. Di tengah transaksi jual beli sabu-sabu dia dijemput kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia sedang enak-enak berbuat maksiat. Di tengah kemaksiatan itu dijemput oleh Allah dalam sebuah kematian. Dan kematian-kematian semacam itu yang dinamakan kematian yang su'ul khotimah, yang jauh dari hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang dibawa manusia dalam kematian nanti, saudara? Dijawab oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadba'ul mayyita salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'a isnani wa yabqa wahid. Ada 3 hal yang akan mengantarkan manusia ke alam pintu kubur. Yang pertama adalah keluarganya. Kalau yang meninggal itu suami, istri, anak, saudara dan hadetolan ikut mengantarkan mereka ke alam pintu kubur. Kalau yang meninggal itu adalah istri, maka suami, anak-anak, hadetolan, saudara, kerabat ikut mengantarkan mereka ke alam pintu kubur. Kemudian yang kedua kata beliau Nabi, wa maluhu, harta bendanya, ikut mengantarkan mereka ke alam pintu kubur. Kemudian yang ketiga, wa amalhu, amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia akan mengantarkan mereka ke alam pintu kubur. Tapi ditegaskan oleh baginda Nabi, fayarji'a isnani wa yabqa wahid. Yang kedua ini tidak akan sanggup mengantarkan mereka ke alam pintu kubur. Ada satu yang mampu mengantarkan mereka ke alam kubur, yaitu keluarganya kembali ke alam dunia, harta bendanya kembali ke alam dunia. Hanya amal ibadah yang ikut mengantarkan mereka ke alam kubur. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tapi diingatkan oleh baginda Nabi, ada 3 amal perbuatan yang akan terus mengalir sampai manusia itu ke alam kubur. Selama 3 amal perbuatan ini melaksanakan dan bermanfaat di muka bumi ini. Kata beliau Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi
aw waladin sholihin yad'u lahu. Amal yang pertama adalah amal jariyah, memberikan sedekah, membantu orang fakir miskin, menyalurkan kepada anak-anak yatim, membantu orang-orang yang lemah. Harta benda yang dikorbankan, yang disedekahkan selama anak itu bermanfaat di muka bumi ini, maka akan mengalir sampai mereka di alam kubur. Memberikan sedekah untuk kepentingan jalan Allah, masjid-masjid Allah, musala-musala Allah. Selama masjid itu bermanfaat, maka seluruh amal itu akan mengalir. Kemudian amal yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan itu bukan hanya sekedar seorang guru mentransfer ilmu kepada murid, tapi lebih daripada itu, mengajarkan orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu tentang sesuatu, diajarkan dengan ilmu, akhirnya mereka tahu dan menjalankan kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang berilmu, anak-anak kita yang punya jiwa sosial yang tinggi dan mampu mendoakan kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Itu yang amal yang tidak akan bisa putus sampai kita semuanya ini mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di alam kubur. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai tendensi dalam khutbah saya ini, mari kita gunakan sisa-sisa umur hidup kita di muka bumi ini, memperbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbanyak sedekah jariyah, memperbanyak amal-amal ibadah di hadapan Allah, menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan pengertian, pengetahuan kepada kita sekalian, dan menciptakan anak-anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadikan oleh Allah anak-anak yang soleh, yang mampu mendoakan kepada kita sekalian, baik kita masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini hamba yang muttaqin, hamba yang selamat dunia sampai di akhirat, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.